Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina at-taubata wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأبرار أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al wa fi sya'nihi kullih. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu yuhibbut tayamun, senang untuk lebih mendahulukan bagian yang kanan, senang untuk mendahulukan bagian yang kanan. Nah, dalam riwayat Imam Muslim itu lafadznya at-tayammun, ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, ya, maknanya sama, ya. Nah, kalau dalam riwayat yang kita baca ini yuhibbut tayamun. Apa at-tayamun? Ai al-ibtida fil af'al bil yadil yumna wal rijlil yumna wal janibil ayman, yaitu beliau senang untuk memulai, ya, perbuatan dengan tangan yang kanan atau dengan kaki yang kanan atau dengan bagian yang kanan, ya. Di antaranya beliau mendahulukan bagian yang kanan fi tuhurihi idza tatahhar, di dalam wudhu beliau apabila beliau bersuci, ai waqta istighalihi bit-taharah, yaitu ketika beliau melakukan at-taharah, yaitu pasti, ya, beliau mendahulukan atau mengutamakan bagian yang kanan, ya. Maka kalau kita berwudu, ya kan, nah, itu mendahulukan bagian yang kanan, ya, betul, ya, membasuh tangan kanan dulu, membasuh kaki dulu. Nah, kalau mengusap telinga, kalau mengusap telinga gimana? Nah, kalau mengusap telinga itu berbarengan, bersamaan, ya. Nah, jadi karena beda, nah, tangan ini ada kanan, ada kiri, ya, ada taqaddum, ada ta'akhur, ya kan, bisa ke depan, bisa belakang. Kaki juga begitu, bisa depan, belakang. Lah kalau telinga lah pancet dah. Tidak ada telinga bisa maju mundur. Nah, makanya telinga itu dianggap satu.
Nggih, makanya kalau kita mengusap telinga, walaupun telinga kita dua ya, bukan kanan dulu baru kiri, enggak. Nah, jadi ketika mengusap telinga itu malah bersamaan. Nggih. Nah. Yuhibbut tayamun fi tuhurihi idza tatahhar. Apabila beliau bersesuci, maka beliau mendahulukan bagian yang kanan. Baik ketika berwudu ataupun ketika mandi. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk mendahulukan atau mengutamakan bagian yang kanan di dalam beliau menyisir. Tarajjul ay tamshid sya'ri ra'sihi wa lihiyatihi. Yaitu ketika beliau menyisir atau merapikan rambutnya atau jenggotnya. Anda masih ingat ya, Rabu kemarin kita sudah membahas Nabi itu suka untuk menyisir jenggotnya, merapikan jenggotnya, meminyaki rambutnya. Sudah ya kita terangkan kemarin. Maka apabila beliau menyisir rambutnya atau jenggotnya, maka beliau akan mendahulukan dari yang kanan terlebih dahulu. Ya. Wa fi inti'alihi idan ta'al. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan bagian yang kanan finti alihi ay fi lubsi na'lihi, ketika beliau memakai sandalnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu termasuk sunnah yang mungkin jarang kita praktekkan. Ya, monggo, ayo kita niat mulai sekarang belajar ya tentang sejarah Nabi, tentang syama'il Nabi, lalu kita amalkan, kita praktekkan. Jangan anggap sepele, cuma masalah sandal saja kok. Loh, ini kan sunnah. Nggih, yang mau keluar ke masjid, ya, yang mau masuk ke masjid, yang mau keluar ke masjid kan mesti buka sandal, ya, melepas sandal. Loh, ini ada aturannya di dalam hadis, ada aturannya di dalam sunnah. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan sandal mendahulukan kaki yang kanan dulu. Jadi kalau kita mau pakai itu loh, kanan dulu, kemudian baru kiri. Nah, kebalikannya kalau melepas kiri dulu baru kanan. Loh, ini kan kadang-kadang tidak terfikirkan gitu loh. Pokok enggak wis. Ya, habis jalan berapa langkah? Loh, tadi saya kaki kanan apa? Kiri ini ya. Nah, berarti kita tidak perhatian. Dan itu jangan dianggap sepele, hadirin. Enggak boleh meremehkan sunnah, itu enggak boleh. Paham nggih? Meremehkan sunnah Nabi enggak boleh, walaupun hanya sandal saja. Tapi kan sunnah Nabi yang mencontohkan kepada kita. Jadi nanti Anda keluar, Anda mau pakai sandal, perhatikan. Kalau pakai kaki yang mana dulu? Kanan dulu, baru yang kiri. Ya. Masuk masjid kanan dulu. Kalau keluar kiri. Ini jangan dianggap sepele gitu loh. Mlebu masjid ae, langsung nyelonong ae. Nah, kadang-kadang loncat, ya. Loh, kok loncat? Ya biar dua-duanya sama katanya. Loh, jangan, ikuti sunnah Nabi, ikuti sunnah Rasul. Masuk ke masjid kaki kanan dulu. Keluar kaki keluar ke kiri apa kanan? Kiri dulu. Jangan lupa baca doanya, kan begitu. Masuk masjid kaki kanan, baca selawat dulu, baru baca doanya. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, ya, kaki kiri, baca selawat juga, terus baca doanya Allahumma aftah li abwaaba fadlik wa'simni minasyaitonir rajim. Nah, gini-gini kalau kita nggak amalkan gimana, hadirin? Ya. Masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf, kan begitu. Sampai ditulis di masjid-masjid nawaitul i'tikaf supaya kita tidak lupa niat i'tikaf di masjid. Eman, hadirin. Jangan disepelekan gitu loh. Ya, mohon maaf ya. Umur kita ini kan pendek. Nggih. Umur kita kan pendek. Umur kita kan 60 70. Loh, artinya kalau umur pendek itu nggak dipenuhi dengan niat yang baik, nggak dipenuhi dengan amalan-amalan sunnah, gimana gitu loh. Paham nggih?
Kalau kita cuma yang wajib saja, sudah yang penting saya yang wajib, sholat wajib, puasa wajib, terus yang sunnah nggak dikerjakan, yang sunnah-sunnah tidak diamalkan. Kata ulama, amalan sunnah ini bisa juga sebagai jawabir, sebagai penambal kekurangan yang fardu, begitu. Misalnya panjenengan sholat fardu ya, duhur, kan ada sunnahnya tuh, ada qabliyah, ada ba'diyah. Apa maksudnya? Ini menambal, hadirin. Mungkin fardunya tadi ada yang kurang atau apalah gitu ya. Nah, itu bisa ditambal dengan yang sunnah. Nah, kalau Anda ada yang sunnah, hanya mengandalkan yang wajib saja. Sudah, yang penting saya mengerjakan yang wajib. Saya sholat 5 waktu, saya puasa, sudah yang wajib-wajib saja. Nah, kalau ada kurangnya bagaimana? Mau ditambal dengan apa? Nah, makanya kita perhatikan ini amalan sunnah. Jangan meremehkan amalan sunnah. Ya, banyak kita ini kadang-kadang makan tidak pakai doa itu banyak. Ayo. Ya, lali. Ya, tidak tahu lupa atau memang sengaja. Memang jarang baca doa. Tengah-tengah makan baru iling. Loh, iya, gorong tuh, tunggu. Nah ini, baru ingat tengah-tengah makan. Padahal sunnah Nabi. Baca doa minimal baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan minimal. Kalau mau ya baca doa yang seperti biasa dipelajari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lu minum air itu ada doanya. Minum air itu ada doanya dari Nabi, tapi pernahkah kita membaca doa? Enggak pernah. Bismillah tok wis, leiling. Mun engak. Nah, ya kan? Kalau ingat baca, kalau enggak ingat enggak baca. Bismillah enggak baca. Padahal ada doanya minum air, ada doanya. Ya, dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi disebutkan. Ya, apa doanya minum air? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan bi rahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu doanya mau minum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini menjadi tawar, enak berkat rahmatnya Allah, dan tidak menjadikan air ini asin gara-gara dosa-dosa kita. Karena nanti akan terjadi di mana air seluruh dunia asin semua, hadirin. Asin semua. Jadi Anda mau minum apa? Itu akan terjadi. Kenapa kok dibuat asin semua? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Ya. Lu kan air sumur asin nanti. Air sumber asin semua nanti. Ayo, bagaimana? Ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ini air masih tawar, ya kan? Ada air mineral, ada air apa lagi, kita bisa minum, kita bisa menikmati. Nah kalau asin semua bagaimana? Wah, tidak mungkin, Allah tidak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Siapa bilang tidak mungkin? Ya, Anda lupa ceritanya Bani Israel, ya, dengan siapa? Dengan Fir'aun. Ya, waktu itu Bani Israel mengikuti Nabi Musa. Ya, mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat itu air semua menjadi darah, seperti darah. Jadi kelompoknya Fir'aun itu dan tentaranya atau pengikut-pengikut Fir'aun itu kalau minum darah merah. Loh, asalnya air biasa. Ya, sehingga waktu itu Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya, coba kamu datangi itu Bani Israel, airnya sama enggak seperti kita? Ternyata enggak. Bani Israel waktu itu ya, mereka masih ikut Nabi Musa, ya, airnya enggak, tawar biasa, tawar. Ya, jadi yang berubah menjadi darah itu hanya airnya Fir'aun dan tentaranya dan pengikutnya. Jadi mereka enggak bisa minum berhari-hari. Loh, apa sulitnya bagi Allah membuat air asin semua? Apa sulitnya? Dibuat jadi darah bisa, apalagi menjadi asin. Memang ada air asin, air laut asin. Ayo. Ya.
Itu Fir'aun tidak bisa minum beberapa waktu. Karena setiap ambil air jadi merah, darah. Ambil lagi jadi merah, darah. Akhirnya Fir'aun bilang, coba kau ambil airnya Bani Israel, minta airnya Bani Israel. Karena airnya Bani Israel enggak merah, enggak menjadi darah. Ingat, ini Bani Israel zaman dulu maksud saya ya. Waktu itu mereka masih ikut Nabi Musa. Ya. Ketika mereka mengambil air dari Bani Israel, waktu diambil memang putih biasa begini. Waktu dibawa ke Fir'aun diminum berubah lagi menjadi darah. Nah, itu. Nah, ini maksud saya ingin menyampaikan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Allah ingin jadikan air seluruh dunia asin semua. Mau minum apa kita? Air sumur asin. Mata air asin. Oh, dari ngebor sana asin semuanya. Nah, maka kita berdoa ketika minum tadi ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar, enak berkat rahmat-Mu ya Allah, dan tidak menjadikan air ini asin gara-gara dosa kami. Ya, jadi nanti akan terjadi di mana air menjadi asin semuanya gara-gara dosanya manusia. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau Anda mengatakan, loh, Ustaz, di rumah saya kok tehnya asin, ya, istri Anda keliru ngasih ya, insya Allah kiamat masih lama ini ya, amin. Ya, itu kan kalau sudah mau kiamat, ya, insya Allah kiamat masih lama ya. Loh, saya kok minum teh asin, istrinya keliru ngasih ya, tehnya keliru gitu loh, mungkin istrinya ngantuk atau apa, jadi mestinya ngasih gula terus kena garam gitu ya. Ya, bukan pertanda kiamat, bukan itu. Insyaallah kiamat masih lama ya. Selagi panjenengan senang berjamaah, senang hadir majelis seperti ini, insyaallah kiamatnya diundur insyaallah. Artinya masih lama insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Ya, karena di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada lagi orang yang ingat Allah. Tidak ada lagi orang yang ingat, yang menyebut nama Allah. Sekarang alhamdulillah kita masih menyebut nama Allah. Masjid masih banyak. Ya, adzan Masya Allah menggema di mana-mana, walaupun mau diatur-atur itu suaranya orang adzan ya. Kata dia apa no? Mau diapakan suara adzan? Itu kan manggil orang sholat. Adzan itu al-i'lam, pemberitahuan. Supaya tahu ini waktunya sholat. Mau diatur apa lagi? Kata dia apa no? Mau diatur orang azan. Oh, durasinya tidak boleh lama-lama ngono dah. Volumenya. Lah sing azan rotok banter suaranya. Kata dia apa Ya. Sudah ini panggilan salat. Orang yang tidak senang suaranya azan setan itu hadirin. Hanya makhluk yang namanya setan yang tidak senang dengan suaranya azan. Betul. Dalam hadis disebutkan apa? Ketika ada suara azan, setan lari sampai terkentut-kentut. Ya apa ini? Sampai ngentut supaya apa? Tidak mendengar suaranya azan. Balik lagi. Begitu azan selesai dia kembali lagi. Iqamat lari lagi setannya. Jadi kalau ada orang tidak senang suara azan ini gimana? Ini panggilan sholat kok. Panggilan ibadah untuk menghadap Allah. Sebagaimana dulu ya agama yang lain dengan lonceng, ada yang dengan membakar api supaya tahu ini waktunya ibadah. Kita umat Islam dengan azan. Ada apa dipermasalahkan? Toh azan cuma 5 kali kok sehari. Ya kalau 1000 kali baru mungkin ya. Azan tok 1000 kali baru. 5 kali sehari saudara. 5 kali sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selesai. Apanya? Apanya dipermasalahkan? Toh kita mayoritas adalah orang muslim dan insya Allah tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Nih saya mau kasih satu pelajaran. Di satu kota, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Jadi ada masjid tuh. Corongnya ini, ya toanya itu, corongnya misalnya menghadap ke sebelah sana. Ya. Azan kan? Azan. Ada orang di sini pas jajar dengan masjid. Rupanya rotok berpeken ya. Datang ke takmirnya. Takmir,
Ya, ada apa? Ya, corongnya ganti oh, balik ke arah sana. Loh kenapa? Loh, ini pas nang omahku iki jarene. Pas ke rumah saya ini. Ya, terus maunya apa sampean? Ya pindah ngadep ke sana. Ya, rupanya takmir yang manut aja. Oh ya wis. Pindah ngadep ke sebelah kiri. Berlawanan. Loh subhanallah ya. Tidak lama orang tadi itu rumahnya dijual, pindah sebelah kirinya masjid, hadirin. Loh, siapa yang buat seperti itu? Allah. Allah ingin memberi pelajaran. Kamu tetap harus dengar azan, gitu loh. Pakun kau pengah kau tuh ngeding azan, tak bisa. Wes metu turun iki. Tetap harus dengar azan, nggak bisa. Anda muslim apa enggak? Muslim harus dengar azan. Itu panggilan sholat. Itu nidaur rahman, panggilannya Allah. Jadi subhanallah ya, sudah dibalik ke arah sana, ternyata pindah rumah sebelah kirinya masjid. Ya tetap. Rupanya roto izin. Waduh, masa suruh balik mana? Izin. Jarno. 5 kali hadirin, bukan 1000 kali azan. 5 kali. Ya. Kata dia Pak No, mau diatur-atur model apa? Dari dulu ya begini sudah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi dulu paling seneng kalau dengar azan itu. Nabi paling suka kalau dengar azan. Kenapa? Ini waktunya ibadah, waktunya menghadap Allah. Sampai beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, ketika Bilal akan azan, apa kata Nabi? Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Kata Nabi, senangkan aku dengan suaramu Bilal untuk azan. Senangkan aku wahai Bilal. Saking senengnya Rasulullah. Lah kok sekarang ada umatnya gak seneng suaranya azan. Itu jangan-jangan pengikutnya setan ketelisut rupanya itu. Iya, nggak mungkin kalau umat Nabi Muhammad gak seneng suara azan. Oh, panggilan ibadah kok. Panggilan sholat. Panggilan sholat. Masya Allah. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jangan meremehkan amalan sunnah sekecil apapun, termasuk tadi itu pakai sandal kanan dulu, melepas sandal kiri dulu ya. Kalau masuk kamar mandi kaki apa dulu? Kiri dulu ya. Nah, kalau keluar baru kanan. Nah, doanya jangan lupa dibaca. Oh, saya tidak hafal ya, tulis itu biasanya untuk melatih anak-anak kita tulis ya, seperti doa makan itu ya, kita tulis di meja makan itu. Nah, sama doanya berbuka puasa ya, tempel. Nanti anak kita mau makan, baca dulu, dibaca. Besok baca lagi, besoknya baca lagi, lama-lama hafal, ya kan? Doa mau buka puasa, jangan buka dulu, ya, atau batalkan dulu minum, makan kurma, minum air, nih doanya. Dibaca, nanti lama-lama hafal. Nah, demikian pula masuk kamar mandi, tapi jangan ditaruh di kamar mandi ya, jangan taruh di dalam, maksud saya betul asal nggih, doanya itu jangan taruh di dalam kamar mandi, enggak di luarnya, tembok luar tuh ya, tulis doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Jadi anak kita masuk baca doa, mau keluar nanti setelah di luar baca doa. Loh, ini apa usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana anak kita terbiasa dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi ya. Jangan diremehkan hadirin, jangan diremehkan. Ada ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Apa maknanya? Maksudnya adalah ketika kita mengamalkan tuntunan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi di rumah kita, berarti di rumah kita ada Rasulullah. Paham nggih? Ketika anak kita di rumah makan baca doa, mau masuk jeding baca doa, habis makan baca doa, itu seakan-akan ada Rasulullah di rumah kita. Loh, kenapa kok ada Rasulullah? Yang dibaca doanya Rasulullah, yang diamalkan amalannya Rasulullah, seakan-akan ada Nabi di rumah kita. Ya, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah, maknanya adalah ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi di rumah kita,
anak-anak kita menjalankan sunnah Nabi di rumah kita, seakan-akan ada Nabi di rumah kita, maka rumahnya barokah. Kenapa kok suami istri cekcok terus? Mungkin diantaranya enggak ada sunnah Nabi di rumah itu, tidak dijalankan, gitu loh hadirin. Tidak pernah berjamaah dengan istrinya, dewe-dewe. Yang laki sholat di mana, yang perempuan sholat di mana. Yang laki sholatnya di toko, tidak mau meninggalkan tokonya, eman, takut ada pembeli. Istrinya sholat sendirian di rumah. Kapan mau berjamaah dengan istrinya? Kapan kita duduk berdua, berzikir bersama istri kita? Kapan? Ya, bukankah itu bisa untuk mengikat hati? Ya, itu termasuk yu'allif bainahuma, untuk mensinkronkan gitu loh antara suami istri. Jamaah hadirin. Loh, saya kan jamaah di masjid Ustaz. Loh, kenapa? Anda jamaah di masjid, pulang jamaah lagi dengan istri. Boleh apa enggak? Boleh. Namanya i'adah, kita mengulangi sholat. Boleh. Misalnya nanti ini kita sholat isya ya, panjenengan sholat isya berjamaah, terus pulang, istrinya belum sholat, Anda sholat lagi berjamaah. Anda sholat lagi. Nah, cuma dapat pahala sunnah, karena sholatnya fardu sudah selesai tadi di masjid. Pulang, Anda sholat lagi dengan istri Anda mendapatkan pahala sunnah, gitu loh. Daripada istrinya sendirian terus, subuh sendirian, duhur sendirian, asar sendirian. Kapan kita pernah berjamaah? Jangankan masalah ibadah, sholat berjamaah, makan bareng lo jarang sama istri. Sing lanang nanti ikut kelompoknya makan di mana, gitu ya. Sing wedok yang ngono pisan, rupanya punya anu sendiri, punya grup sendiri, punya grup sendiri, grup STW jadinya ya. Apa iki setengah tuwek, ya, berangkat kemana, makan sendiri perempuan-perempuan. Loh, kenapa tidak berpikir kepingin makan sama keluarga, kepingin makan suami istri? Kenapa tidak begitu? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat rumah tangga kurang harmonis. Coba Anda pikirkan, ya, Anda perhatikan baik-baik. Ya, kenapa kok cekcok terus? Ya, kayak tidak menemukan kedamaian. Mungkin karena itu tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah makan bersama, gitu ya. Makanya sekali-kali ini bapak-bapak ini, teman-teman ini yang punya istri atau yang baru menikah, sekali-kali ajak istrinya, ayo Dek makan di mana, rumah makan mana, gitu ya. Waduh, larang, tidak apa-apa, sekali-kali kan, sekali-kali, bukan bendino ada besena, ya makan ya, sama istrinya nanti di mana. Loh, itu bisa menambah hadirin, menambah mahabbah, ya kan, duduk berdua begitu. Ya, jangan cuma manten anyar tok, manten anyar mangan berdua dalam kamar lagi makannya ya. Begitu sudah 4 bulan 5 bulan nafsi sendiri-sendiri. Kadang suaminya makan di dapur, istrinya makan di mana? Di mana? Ya di jeding barangkali ya. Hah? Kenapa tidak makan bareng? Ayo. Mohon maaf, ini yang hadir nih semua nih, bapak-bapak yang hadir nih, sudah berapa lama Anda tidak jamaah dengan istrinya? Coba. Tapi kan saya ke masjid. Iyalah, iya tahu saya. Loh, saya tahu sekarang Anda memang di masjid, tahu saya. Yang ngomong sekarang di kafe sopo? Memang Anda sekarang di masjid, sholat saya tahu. Cuma kapan terakhir sholat dengan istri? Kapan terakhir sholat berjamaah dengan istri Anda? Sudah jawab nanti, jawab sendiri sudah. Kapan Anda makan bersama istri Anda terakhir? Kapan? Kapan makan bersama dengan anak Anda itu? Kapan terakhir? Kapan kita ngajak makan mertua kita? Kapan terakhir? Kapan kita makan dengan ibu bapak kita? Kapan terakhir kita makan? Terus kepingin apa gitu loh, sibuk Anda. Jadi apa sih Anda? Sibuk model apa sih? Oh, saya kontraktor. Kontraktor apa? Kontraktor rumah. Iya, ngontrak tok omah yang jenis kontraktor. Ngontrak gak barokah soalnya. Kalau barokah insya Allah ngontrak 3 tahun 5 tahun, setelah itu bisa beli rumah semuanya. Amin. Ayo, kalau Anda punya pekerjaan barokah, insya Allah kontrak oke lah 4, 5, 6 tahun, setelah itu insya Allah bisa beli rumah, karena barokah ya. Tapi kalau kita ini terlalu sampai tidak sempat makan dengan istri, bayangkan
Akhirnya makan dengan teman sekantor. Wah, ini. Ya, halo. Ya, iyo mantu-mantu ae wis. Iya mancen nih. Sama istri tidak pernah makan bersama, tapi dengan teman sekantor nanti kemana makan steak bersama, ya kan? Lanang wedok. Loh, iki sopo iki? Oh ndak, ini ada rapat. Loh, rapat kok sampai rapat ngono iku? Rapat kok? Rapat, katanya tidak boleh berkerumun ya. Kok malah rapat gini? Loh, kenapa sama istrinya tidak pernah makan bersama, kok dengan teman sejawat, teman sekantor makan bersama? Nah, apa kita tidak mau suudon bagaimana hadirin? Jangan-jangan ada udang di balik ote-ote. Nah, batu sudah tidak ada sekarang ya. Ada sesuatu. Subhanallah. Hati-hati. Ya, alasan rapat, alasan ini nanti berdua dengan teman sekantor. Kalau sudah laki perempuan berdua, bukan mahramnya, itu nomor 3-nya pasti setan. Jangan alasan rapat, kok rapat harus begitu. Apalagi sekarang bisa online kan. Ayo rapat online aja, daring. Ayo kita di sini, yang sana di sana, bisa aja kan. Kenapa kalau mau rapat kok harus berduaan dengan perempuan itu? Hati-hati loh panjenengan. Jangan alasan macam-macam ya. Makhtala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Dawuh Kanjeng Nabi, tidaklah berduaan antara laki dan perempuan kecuali nomor 3-nya pasti setan. Sudahlah. Oh enggak, saya bisa jaga diri. Enggak bisa. Enggak, saya sudah punya istri. Enggak mungkin. Enggak mungkin apa? Banyak terjadi. Ya, sudah. Jangan merasa suci. Jangan merasa aman. Oh enggak Ustaz, saya kalau lihat perempuan itu kayak lihat tembok. Yuk gak normal sampean. Periksa no aja. Kalau ada orang mengatakan saya kalau lihat perempuan kayak lihat tembok. Yuk gak normal berarti. Di mana-mana laki senang dengan perempuan, laki tertarik dengan wanita, apalagi yang bukan mahramnya, itu kadang-kadang timbul nafsu. Itu loh. Ya, hati-hati. Ayahab ilakes ya. Ayahab. Paham apa benda ini? Ya, baik. Hati-hati ya. Jangan meremehkan amalan sunnah ya, bapak-bapak, jamaah sekalian, monggo apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Ya. Nanti barangkali yang istrinya di rumah sendirian, tidak ada teman berjamaah, pulang dari masjid ini berjamaah lagi bersama istrinya. Ya, berjamaah lagi dengan istrinya. Supaya apa? Istrinya tidak sholat sendirian. Eman gitu loh. Anda sholat di masjid dapat 27 derajat. Tapi istrinya di rumah sholatnya sendirian dapat 1. Lah kok tego? Ya kan, kita kepingin dapat fadilah yang banyak, pingin dapat pahala yang banyak, istri kita cuma dapat pahala 1. Mari amalkan, niat ya, kita niat apa yang kita pelajari kita amalkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sekali lagi, jangan meremehkan amalan sunnah. Ingat, nanti pulang pakai sandal kaki kanan dulu, melepas sandal kaki kiri dulu, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita menjalankan sunnah Nabi, kita cinta dengan Nabi, kita kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani falitasanna bi sunnati, yang cinta kepadaku kata Nabi, kerjakanlah sunnahku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majelis kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua diberi panjang umur, sehat wal afiat. Wabil khusus Sayyidina Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan semua guru-guru kita, ulama kita, para kiai kita, insyaallah diberikan sehat wal afiat, tamam al afiyah, kamal al afiyah. Mudah-mudahan panjang umur. Insyaallah kita dihindarkan oleh Allah dari segala macam wabah penyakit zahir, penyakit batin. Insyaallah semuanya sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.